Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Orang Sulbar Bicara, balik lagi nih bareng saya Aida Geta, presenter Orang Sulbar Bicara. Nah, apa kabar nih kalian di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Berhubung karena cuacanya agak mendung, terus panas, yang gak jelas seperti mood kita yang sering up and down. Jangan seperti itu ya pemirsa ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, langsung saja kita berkenalan dengan Kak Wana Widya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sapa dulu dong warga Sulawesi Barat Kak. Kenalan dong. Halo warga Sulawesi Barat. Iya. Siapa tahu ketemu jodoh ya habis OSPIK. Dapat jodoh orang Sulbar mau nggak? Kak Wana Widya, Ketua Panitia Ekspedisi Pelayaran Akademis 3. Ya betul Kak. Ini Ketua Panitia Sandek ke Negeri Gajah ya? Ya betul. Nah, pemirsa OSPIK, karena kemarin itu kita udah podcast bareng Kak Muhlis, yang dimana nanti Kak Muhlis itu akan berlayar ke Negeri Gajah atau Thailand, ya. Nah, kebetulan kali ini kita bersama dengan Ketua Panitia Pelaksananya. Jadi mungkin yang lebih tahu bagaimana proses berjalannya ke sana itu Kak Wana ya kan? Ya. Tapi melalui darat nyusulnya ya? Ya betul Kak. Boleh diceritain dong Kak Wana bagaimana persiapannya gitu? Jadi Kak, kami tuh dapat SK, saya di SK kan dari Korpala sendiri tuh sekitar awal bulan 2. Jadi setelah itu kami mulai membentuk panitia dan mulai rapat-rapat. Nah di awal ini sempat agak bingung sih sebenarnya, karena sebelumnya kan ini ekspedisi seperti ini terakhir tahun 2011. Jadi saya agak susah cari contoh, mulai dari proposal-proposalnya, terus konsep-konsep kegiatannya. Jadi PR banget ya. Ya betul. Alhamdulillah banyak dibantu sama teman-teman atlet, termasuk Kak Mulis juga untuk apa yang harus diurus pertama gitu. Jadi kami kepanitiaan itu jalan yang pertama kami minta rekomendasi dari rektorat Kak. Setelah itu kami mulai menjaring-jaring kira-kiranya ya sponsor-sponsor yang bisa kami tarik untuk ikut memberikan support gitu kan. Betul. Media partner juga. Ada dari mana aja sponsornya Kak? Untuk sponsor itu mungkin sebelum sponsor untuk pendukungan kegiatan ya yes, Kak. Okay. Kegiatan kami ini didukung yang pertama oleh Kementerian Kebudayaan melalui BPK Wilayah 18 Wilayah Kerja Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Kak. BPK ini banyak sekali membantu kegiatan kami dalam operasional dan non operasionalnya Kak. Kemudian ada Pemprov Sulbar tentunya Kak. Iya. Terima kasih juga untuk Pemprov Sulbar yang sudah mengizinkan kami Korpala Unas ketiga kalinya bisa menggunakan perahu sandek Kak untuk ya ke luar negeri. Kemudian ada komunitas Bahari Mandar Kak. Ya, ketua komunitas itu kebetulan teman senior kami Kak Ridwan Alimuddin. Beliau hebat tuh. Ya, luar biasa beliau. Luar biasa beliau emang. Beliau banyak sekali membantu kami. Terus kalau untuk sponsor-sponsor Kak, ada juga sih dari Eger Adventure, kemudian dari PT Namco, dari PTPN 1 Regional 8 di Makassar Kak, kemudian ada dari Yayasan Haji Kala juga. Ya. Untuk pendukungan juga saya lupa sebut, ada dari KKSS Keluarga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kak. Luar biasa, banyak banget yang support ya Kak ya. Alhamdulillah. Kemudian tentunya dari Universitas Hasanuddin Kak. Jangan lupa sebagai rumah asalnya. kami. Iya betul. Kemarin juga jadi yang kami urus itu Kak. Pertama sebenarnya ini kegiatan yang kurang apa ya, maksudku orang takut sebenarnya. Iya, jadi, yang mungkin orang mikir-mikir juga jadi sponsor Kak. Makanya saya
merasa bersyukur sekali untuk sponsor-sponsor kami yang sampai hari ini berani untuk itu, Kak. Betul, karena kan mengingat karena ini bukan perjalanan yang dekat gitu kan, jauh, bahkan banyak melintasi negara-negara. Kemudian juga saya sebagai ketua panitia yang seorang perempuan juga, Kak, sebenarnya banyak juga ya. Jangan ngomong seperti itu dong, perempuan sekarang harus independen. Betul. Kita sebagai perempuan jangan berkecil hati. Saya ini perempuan, saya takut kayak gini. Betul. Enggak, kita ternyata perempuan bisa tonji. Iya dong, buktinya kakak bisa ada di sini dengan memberikan kerjasama yang besar kepada seluruh vendor di luar sana yang mau support kakak ini kan bentuk bahwa perempuan bisa tonji. Iya betul, ya kan? bisa tonji. Oke Kak, terus gimana? Jadi sebenarnya ekspedisi pelayaran akademis ini salah satu kegiatan yang sangat besar untuk Korpala Unhas, Kak, karena dilaksanakan ini kalau dari rentang waktu ya, terakhir dilaksanakan 2011, berarti 14 tahun yang lalu, Kak. Jadi dia sistem kepanitiaannya, pengurusan administrasinya, urusan lapangannya itu beda dengan pengurusan dari kegiatan sebelumnya yang di Korpala, Kak. Saya juga beberapa kali sudah pernah jadi ketua panitia dan ada kepanitiaan sebelum ini di Korpala, dan memang ekspedisi pelayaran akademis ini yang paling wah pengurusannya, segalanya, Kak. Segalanya. Iya, melihat karena memang kita butuh administrasi juga ya kan, betul, Kak. Berarti bukan karena kita lewat laut pakai sandek nggak mampir ke ini, rutenya harus pakai paspor, visa, mungkin gitu ya. Ya, kalau untuk itu, Kak, administrasi yang pertama kami dapat legalitas dari Lantamal 6 Makassar ya, Kak. Di sana kami sebelumnya diberikan juga pembekalan materi, pengaplikasian materi. Kemudian di sana juga ada final check terkait alat-alat kami yang akan kami bawa, kesehatan atlet juga. Kemudian ada beberapa hari sebelum berangkat, baru dinyatakan bahwa kami tim dan perahu sudah siap untuk berlayar. Ya, seperti itu. Jadi penuh persiapan ekstra semua ya, Kak ya, bukan hanya fisik, mental, tapi juga pembelajaran. Tapi bagaimana Kak Wana ini sebagai ketua panitia ketika ada kita berbicara kemungkinan buruk ya, Kak ya, kita nggak tahu lah ke depannya gimana. Tapi jangan sampai gitu ada atletnya kakak ini yang lagi mungkin kena musibah sakit tiba-tiba di sandeknya itu, bagaimana itu? Kalau untuk yang sakit ya, Kak, kami itu sudah diberikan pembekalan dari Lantamal. Sebelum itu juga kami dari Korpala memang dibekali itu, Kak, namanya pertolongan pertama gawat darurat ya. Kemudian di Lantamal namanya si survival. Itu kami diberikan materi-materi terkait itu untuk penunjang di lapangan, Kak. Jadi kami itu punya alat komunikasi yang namanya GPS tracker dan HT Marine. Nah, itu bisa kami gunakan untuk komunikasi dengan angkatan laut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kendala yang tidak diinginkan ya, Kak, kami bisa berkabar melalui itu, Kak. Emang ya. Ini maklum banget nih kalau kakak bilang pengurusannya super riuh banget ya. Karena mengingat juga bukan hanya satu orang, tapi banyak banget yang terlibat di sini. Bagaimana kakak melihat peran pemerintah Sulawesi Barat dengan adanya kegiatannya ini? Ya, kami sangat berterima kasih ya, kami segenap keluarga Korpala Unhas berterima kasih kepada Provinsi Sulawesi Barat karena bukan yang pertama kami disupport, Kak. Apalagi masyarakatnya mungkin ya, Kak ya. Masyarakatnya juga sangat antusias. Kemarin kan kami cerita sedikit ya, Kak. Iya, boleh. Kemarin sempat kami adakan pelepasan lagi, Kak, di mana tuh? Pamboang. Yang dapur Mandar itu. Di belakang kami melakukan acara pelepasan yang kedua, Kak. Nah, di situ kami lihat antusiasnya masyarakat Mandar, Kak, terhadap keberangkatan ini. Maksudnya kemarin juga ada sempat acara adatnya, Kak. Gitu. Sampai diacarakan gitu sama masyarakat. Iya, betul, Kak. Luar biasa masyarakat Pamboang. Pamboang ya. Kami direstui, didoakan. Sangat terharu sebenarnya, Kak, sebagai ketua panitia saya. Ya itulah masyarakat Sulawesi Barat. Betul. Mereka itu orang-orangnya baik-baik. Jadi ketika ada orang asing yang masuk di daerahnya itu, kita ibaratnya kayak
dianggap keluarganya Iya, gitu. betul. Apalagi kan niatnya kakak ini baik, Iya. mau mengeksplor nih Sandek nih ya Iya. dari asal Sulawesi Barat nih gitu. Orang-orang di Mandar juga sebenarnya sangat antusias Kak. Heeh. Karena kami harapannya kami dengan adanya kegiatan ini, perahu Sandek ini bisa inilah salah satu upaya agar perahu Sandek diakui Kak, Diakui dunia. kemudian dikenal Betul. dan bisa jadi warisan tak benda dari Indonesia Kak. Iya iya. Tujuannya seperti itu ya Iya, Kak ya. itu salah satu tujuan kami juga. Itu udah semuanya udah dikupas tuntas oleh kamu Lis kemarin ya, part iya. pertama. Jadi saya enggak usah kayaknya jelaskan itu Jangan terlalu dong, banyak. harus dong. Oke Kak Wana. Kak Wana ini jurusan apa di Unhas? Kebetulan saya jurusan perikanan Kak. Sekarang sedang masuk semester 3 S2. Wih, Ya. mantap. Udah S2 ya. Tapi Kak Wana ini nanti ikut nggak ke Thailand? Untuk itu saya rencana ini kemarin ada pembicaraan dengan bagian rektorat Kak. Saya diajak untuk menyambut tim ya laut. Jadi saya tidak lewat laut Kak ini ya, tidak ikut berlayar. Jadi saya lewat darat Kak. Nanti menyambut tim di Thailand Kak. Menunggu di sana. Ya mungkin kalau kemarin pembicaraan ya Kak sama rektor Unhas dan komandan Lantamal 6 rencananya ya. Jadi kami mau menyambut dengan ya di sana. Ya. Kira-kira ada target berapa lama Kak untuk sampai ke Thailand itu? Untuk rentang waktu Kak yang kami rencanakan itu 66 hari. 66 hari. Ya, dengan 65 titik persinggahan Kak. 65 titik persinggahan. Iya. Tapi udah koordinasi semua. Sudah, kebetulan kami koordinasi juga dengan Lantamal tentunya ya Kak, Iya, untuk betul. pemantauan di daerah perairan Indonesia. Kemudian kami komunikasi juga dengan IKA Unhas di tiap titik Kak, dan ada juga yang kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kak. Mereka juga ada tersebar di tiap titik-titik etape Kak. Jadi kami sudah komunikasi untuk itu Kak. Penyambutannya ya Kak ya. Betul. Bagaimana dengan legalitasnya Kak? Setiap atlet di perahu ini kan pasti transit di negara butuh administrasinya. Bagaimana itu? Jadi kami tuh panitia Kak kemarin di bulan 5 sudah membuatkan paspor untuk tim yang akan berangkat Kak. Jadi kalau untuk administrasinya kan pakai paspor Kak, tidak pakai visa karena masih Asia. Iya betul. Ya, betul. Kemudian untuk pengurusan administrasi juga kami dari Lantamal 6 itu tadi yang ada surat keterangan berlayar dari Lantamal 6 untuk di sepanjang laut Indonesia. Kemudian ada juga dari Kementerian Luar Negeri Kak. Kami minta kontak-kontak KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tujuan Kak. Jadi sudah ada komunikasi ke sana. Jadi kedubes itu nanti yang akan sambut kita Kak, yang akan urus semua administrasi di negara-negara tujuan Kak. Mantap ya. Kayak gini juga sebenarnya ada ke Kementerian Perhubungan Kak untuk surat izin berlayar di luar negeri. Kira-kira ada berapa negara yang untuk transitnya itu untuk sampai ke Thailand Kak? Untuk sampai di Thailand itu kami menyeberang dari Batam ke Singapura ya Kak. Singapura, kemudian ke Melaka di Malaysia, kemudian sampai di Krabi Thailand untuk titik akhirnya Kak. Ada 2 negara yang dilewatkan untuk sampai ke tujuan. Iya. Sebagai ketua panitia nih Kak ya, persiapan apa nih yang paling Kakak kerjakan atau memberikan bekal yang paling utama kepada atletnya? Kalau untuk pengurusan yang paling apa ya Kak? Selain kesehatan. Itu sebenarnya dari Lantamal Kak. Itu kan kami butuh sebenarnya pemantauan Kak dari sana. Kemudian kami juga ya kan walaupun kami misalnya dapat Kak kayak materi-materi survival sebelumnya di Korpala, tapi kami butuh yang di laut ini kan beda Kak. Betul, beda kayak pembacaan navigasi juga Kak. Kemarin kami dapat dari Lantamal. Itu sih yang maksudnya paling urgent untuk tim. Harus dipelajari. Walaupun ada alat-alat sungguh-sungguh ya. Walaupun ada alat-alat elektronik seperti GPS tracker dan ada juga peta elektroniknya Kak, kami tetap harus belajar itu navigasi laut secara manual. Iya betul. Tapi udah paham? Sudah. Mantap. Atlet sih kayaknya sudah hafal mati Kak. Kalau Kak Mulis kemarin bilang dari hilir, dari apa? Dari gunung ke laut ya. Dia sering udah dari hulu ke hilir, apalah itu.
kami kan Korpala Unhas Kak, kegiatannya ya Mapala lah, dikenal dikenal naik gunung, naik gunung, manjat tebing, sama masuk gua, itu kegiatan umumnya yang Mapala-Mapala. Kami juga dikenal seperti itu, tapi kami mau mencoba hal yang baru. Sebenarnya bukan hal baru juga karena sudah ketiga kalinya ini dilakukan. Maksudnya hal barunya itu buat kakak-kakak yang ini sekarang. Kita kenapa nggak kita laksanakan lagi di 14 tahun yang lalu kan? Kita seniornya udah mungkin udah sampai ke tujuannya, udah dapat goalsnya. Kita harus seperti itu juga dong, mencontoh. Ya betul. Harapannya Kak Kawana itu ke depannya gimana kepada atlet-atlet semua atau seluruh pengurus ya yang ada di. Harapan saya sebagai ketua panitia tentunya saya ingin atlet sampai dan kembali dengan selamat. Amin, kita doakan. Amin, yang paling serius itu. Harus kembali dan dengan selamat tanpa kekurangan satu hal pun, Kak. Amin. Ya, kami juga selain itu kami dari Badan Pengurus Korpala dan jajaran kepanitiaan ya berharap data-data yang ingin kami dapatkan, Kak, akan tercapai. Itu kan sebuah misi juga, Kak, dari Unhas, dari Korpala, dari kementerian juga kemarin. Kemudian kami juga mengharapkan dengan adanya kegiatan ini seperti yang saya bilang tadi, Sandek dikenallah di dunia internasional, Kak. Kami berharap Sandek ini bisa menjadi warisan Indonesia, Kak, yang diakui oleh UNESCO. Ya, amin. Karena sayang sekali, Kak, Sandek ini kan luar biasa. Orang-orang juga mulai sedikit yang pakai. Gitu. Jadi kami berharap itu, Kak. Sandek. Sandek dikenal di dunia ya. Sandek itu modelnya kayak gimana sih, Kak? Aku belum pernah melihat langsung deh. Biasanya kan di layar aja gitu. Sandek gimana ya? Bukan yang ada segitiga gini itu ya? Ada layarnya, Kak. Ikonnya Sulawesi Barat ya. Betul. Kan punyanya masyarakat Mandar, Kak. Itu di bajunya boleh lihat nggak sedikit, Kak? Boleh. Nah, ini ada perahu Sandek. Sandek itu. Di situ ada bendera Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura dan Thailand. Ya, betul. Ya. Ini jadi dan baju ada logo dari Korpala dan Unhas. Betul. Yes. Keren banget ya, Kak ya. Semangat, Kak. Semoga bisa mencapai tujuan sampai ke sana, pulang dengan selamat. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Insyaallah. Kami juga mungkin memohon doa, Kak. Amin. Doakan ya warga Sulawesi Barat ya. Doakan kakak-kakak ini mengharumkan nama Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dengan ikon Sandek ya. Biasanya kan hanya Sandek Crash. Sandek Crash luar biasa juga itu ya. Apalagi ada Kak siapa tadi, Iwan Alimudin, Karidwan Alimudin. Keren tuh. Beliau emang aduh the best deh pokoknya. Aku kemarin podcast sama beliau itu masih mau ngomong tapi udah selesai waktunya, Kak. Nah, Kak Wana, ada nggak kira-kira cara Kak Wana tersendiri sebagai ketua kan, penanggung jawab itu kan, ketua itu kan leader ya, besar banget tanggung jawabnya. Ada nggak cara tipsnya Kak Wana untuk menjaga mood mungkin, kesehatannya mungkin, personalnya? Kalau ini sih, Kak, menjaga mood ya, apalagi perempuan ya, Kak. Iya dong. Agak sulit sebenarnya. Ada yang dikit bikin bad mood ya. Hancur. Ya betul. Tapi selama ini saya mengupayakan untuk cukup profesional, Kak. Kalau bagian kegiatan berusaha untuk tidak bad mood, walaupun kadang lagi ndak mood, tapi harus tetap diurusin. Atau kadang lagi overthinking, aduh bisa nggak sih aku ngurusin sebanyak ini. Itu sih di awal, Kak, ketika saya terima SK dari Korpala dan rekomendasi kegiatan dari Rektorat, itu yang saya pikir pertama, bisa nggak ya saya bikin ini kegiatan sampai betul ke Thailand. Gitu kan, overthinking yang aduh bisa nggak sih, aku bisa nggak sih gitu kan. Tapi bisa selagi kita berpikirnya positif. Apa yang nggak bisa, apa yang kita pikir pasti yang terjadi. Dong. Kalau Kakak sering bilang aku perempuan kan, terus secara juga teman-teman yang lain ini banyak laki-laki. Tapi boleh tahu nggak, Kak, ada berapa orang yang akan menyusul ke Thailand nanti? Kalau sejauh ini, Kak, yang saya tahu itu ada Rektor Unhas ya, Kak. Rektor Unhas, luar biasa. Wakil Rektor, kemudian ada Direktur Kemahasiswaan. Mungkin itu yang saya tahu, Kak, tapi mungkin Rektor kan ada jajaran-jajaran lagi, Kak, yang. Kalau dari Korpala sendiri? Yang dari Korpala sepertinya saya sebagai ketua panitia dan ada ketua umum saya, Andreas. Boleh saya ikut nggak?
Boleh Kak? Bisa diagendakan. Iya iya kan? Ya boleh Siapa boleh. tahu 66 hari ke depannya Ya, tahu betul. ya. Atau kita berharap banget dia sampai dengan target waktu yang secepatnya, nggak nyampe target yang kita targetkan ya kan? Itu kan 66 hari itu sebenarnya kami pakai kecepatan terendah Kak, yaitu 5 knot. Tapi kemarin setelah pelayaran dari Makassar ke Mamuju itu sudah sebenarnya kami lebih cepat sampai Kak. Oh gitu Ya, Kak. Jadi kebetulan. sudah kemarin pelepasannya? Ya, kemarin pelepasan pertama kan di Di mana? Lantamal 6 Makassar Kak. Nah, di situ datang rektor, kemudian komandan, dan kebetulan ada senior kami, Agam Rinjani juga. Wih, ngeri Ya. namanya agak Rinjani, Ya. seperti gunung ya Kak ya, Rinjani. Iya iya. Terus udah sampai di sini kapan? Jadi ke 2 hari yang lalu kami sampai di Majene dulu Di Kak. Majene di Pambuang disambut oleh masyarakat itu. Betul. Kebetulan di sana kan ada festival juga Kak. Ya, Di ramai juga itu. Onang kalau nggak salah Ya, ya. ramai juga itu Kak. Festival adat itu. Pas sampai di situ momennya. Kebetulan di situ kami sounding kegiatan untuk pelepasan Kak. Mantap. Jadi maksudnya antusiasnya masyarakat Iya, iya. Pambuang Kami betul-betul yakin kok juga. nggak diragukan lagi tuh. Iya. Apalagi kan kalau di Majene itu kan daerah pesisir. Jadi Sandek itu emang di sana masih menurut ini masih jadi kental Iya. dengan Sandek itu. Kemudian dari Pambuang itu juga ada kemarin pelepasan Kak, Iya. yang diselenggarakan oleh BPK 18. Itu yang kami sangat berterima kasih karena antusias masyarakat Pambuang, dan juga ada kemarin sempat acara adatnya Kak. Dari Makassar ke Pambuang itu berapa lama waktunya Kak? Sekitar berapa ya? 12 jam. Oh 12 jam? Iya. Sama dong kalau kita naik bus. Iya. Wih mantap ya. Ya kami kan kemarin tuh kebetulan yang supir yang kami bawa bukan anak-anak sih, dari Korpala juga belum pernah ke sini Kak. Jadi ya pelan-pelan aja. Enggak, maksud saya Sandeknya ini Pak. Oh, Sandeknya. Kalau Sandeknya itu sudah 4 hari berlayar. 4 hari. Ya. Nah itu aku pikir kakak mungkin Enggak. Saya kira Oke kalau kakak. Sandek ya itu lebih cepat Kak dari perkiraan kami. Iya. Itu 4 pun- hari. Iya. Itu pun kan biasanya target kami itu sampainya tiap sore Kak, sekitar jam 5 ya. Tapi sudah 3 hari ini sampai di titik-titik etape yang ditentukan ini siang Kak. Mampir. Ya tinggal di etape sebelum lanjut ke titik persinggahan selanjutnya itu siang Kak. Kemarin jam 2 itu sudah sampai. Sekarang udah di Mamuju. Sekarang sudah kebetulan ada sekarang Sandek ada di Lanal Mamuju Kak. Iya. Tadi juga sampai juga lebih cepat dari perkiraan Lebih Kak. cepat lagi. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena cuaca lagi bagus juga Lagi Kak. bagus-bagusnya. Angin mungkin mendukung. Seperti angin merestui juga kegiatan kami Kak. Iya, bener. Amin. Alam itu ada kode-kodenya nggak sih Kak? Iya, betul. Mungkin kakak jauh lebih tahu karena saya belum pernah ya, belum pernah naik gunung saya Kak, jangankan. Coba naik Sandek dulu Kak. Aduh nanti saya mual. Oh, mabuk laut. Tapi takut sih Kak, saya lebih kayak saya bisa nggak sih gitu. Tapi kalau mungkin jiwa-jiwa kayak aku nggak bisa ya, kayak. Lebih banyak takutnya, overthinkingnya. Mungkin belum naik masih di pinggir-pinggir laut saya udah kayak ampun gitu. Jadi memang Sandek ini membutuhkan mental, Betul, kan. persiapan ya Ya, kan Kak. kebetulan kegiatan ini juga kami persiapkan sudah dari tahun lalu Kak. Matang itu Kak. Ya, insya Allah. Segala sesuatu yang dipersiapkan itu Kak, 90% pasti berhasil. Amin. Kami juga Kita berharap doakan. seperti itu. Iya ya Kak ya. Jadi ini sekarang udah di Lanal. Iya, Kak, Terus nanti Sandek yang akan dipakai ini berlayar kapan itu? Sudah mulai Insya Allah lagi untuk besok kami istirahat Kak, karena kebetulan ya ada panggilan audiensi lagi, dan kami ingin bawa juga tim laut untuk Audiensi kemana, Kak? Belum tahu ini Kak, dari info dari Kak Ridwan ini. Oh, ya. oke. Kemudian sebenarnya juga besok Korpala Unas ini ulang tahun Kak, 14 Warsa. Wah, ulang tahun yang keberapa Kak? 40 tahun Kak. 40 tahun, happy anniversary. Ya, terima kasih. Wow, Ya. luar biasa ya, Jadi 40 tahun loh. Jadi untuk menghargai hari ulang tahun kami, jadi kami istirahat dulu untuk berlayar Kak. Ya, karena kami tidak bisa bergabung di Mabes Korpala untuk ulang tahun, jadi kami Merayakan sendiri Iya. Kak.
Hebat melihat dukungan orang Sulawesi Barat dan orang Sulsel ini Kak ya. Luar biasa banget. Saya juga melihat podcastnya kami kemarin itu banyak banget viewersnya, berarti banyak yang nonton. Thank you ya Korpala Unhas ya. Tapi sejauh ini mahasiswa pecinta alam di Sulbar ini ada nggak yang ingin bergabung bersama kakak untuk mengharumkan nama Sandek? Sejauh ini Kak belum ada ya. Sebenarnya itu juga kemarin waktu kami di Pemboang itu orang-orang bilang itu sebenarnya ironinya kami di Mandar ini 3 kali Korpala Unhas laksanakan ekspedisi pelayaran akademis menggunakan perahu Sandek. Selama itu belum pernah ada orang Mandar Kak yang ikut. Jadi itu harapan mungkin ke depan untuk para pemuda-pemuda Mandar Kak. Kan kasih contoh terbaik aja Kak. Nanti kakak sebagai ketua ajak ya. Kalau emang ada teman-teman di sini mahasiswa pecinta alam, ayo dong, ayo kita sama-sama. Siapa tahu Kak, di tahun depannya ketika melihat ini kan zamannya no film no justice ya Kak ya. Jadi mungkin ketika sudah melihat contoh ya bisa kami juga berharap itu Kak. Contoh juga sama mahasiswa Sulawesi Barat, minta ajarin, minta persiapan. Kayaknya kalau masyarakat pemuda dari Mandar mungkin harusnya lebih tahu ya Kak daripada kami dari Makassar belajar ke sini. Kan kalau Makassar kan Pinisi ya kan, ikonnya kita kan Pinisi. Tapi ternyata Pinisi ada juga yang hebat seperti Pinisi ini, ada Sandek yang harus kita harumkan namanya. Sandek itu kan ikon dari Sulawesi Barat. Iya betul Kak. Bangga banget dong Kak. Aku kalau udah nyampe ke Thailand pasti wow, ternyata ikonnya Sulbar udah nyampe ke sana dan disambut oleh warga Thailand. Jangan lupa oleh-olehnya ya Kak ya. Oleh-olehnya yang penting kakak selamat aja deh. Nanti singgah ke sini lagi ke orang Sulbar bicara. Ceritakan bagaimana perjalanannya, ya kan? Boleh. Oke Kak Wana, kita masih mau berbincang tapi kita udah dikode dari kru. Jadi saatnya Kak Wana memberikan kesan dan pesan kepada seluruh tim yang akan berangkat ke negeri Thailand. Kesan dan pesannya Kak? Iya, apa tuh? Aduh, kalau ini kayaknya nanti takut terharu. Enggak apa-apa, nangis aja Kak. Soalnya kakak saya paling gak suka lihat begini. Enggak apa-apa, sekali-sekali. Ya, mungkin kalau untuk kakak tim laut, tim darat, ada Kak Fahri, Kak Akram, Kak Akbar, Kak Lupi, Kak Acung, Randy, Kak Mulis, Haidar dan Angga. Saya minta sebagai ketua panitia, saya memohon untuk jaga diri baik-baik, harus sampai dan pulang ke Mabes Korpala dengan selamat. Mungkin saya Kak. Kayaknya udah mau tumpah ya air matanya ya Kak ya. Tapi aku hampir memek juga ya. Aku tuh gampang banget keluar air matanya loh kawan ya. Iya Kak, ada beberapa tadi orang ya. Semangat ya Kak ya. Aku juga menyemangatimu. Nanti ketika udah sampai kita bikin podcastnya semua yang boleh Kak. Berlayar kita gabung dan berbicara depan kamera. Ya boleh diagendakan Kak. Iya dong, berbicara di orang Sulbar bicara. Orang Sulbar bicara dan orang Sulsel berbicara. Baik, begitu aja ya kawannya. Terima kasih udah mampir di podcast kami. Terima kasih juga Kak. Kami sebagai warga Sulawesi Barat mendoakan